Di Indonesia itu TKI yang sengsara, TKI yang dipukulin, TKI yang dijailin, TKI yang membunuh orang lain itu sudah menjadi hal yang biasa, ya kan? Sudah dibicarakan di mana-mana. Tapi TKI yang sukses jarang disentuh orang, belum menjadi isu. Padahal semua TKI pasti pengen menjadi sukses. Untuk menjadi TKI yang sukses paling tidak diperlukan 3 siap. 3 siap itu apa? Yang pertama siap dokumen, yang kedua siap mental, dan yang ketiga adalah siap keterampilan. Siap dokumen, dokumennya tidak boleh abal-abal, dokumennya harus asli, umurnya jangan di markup, ya toh, alamatnya jangan diganti, jangan nyogok ketika bikin paspor, dokumen harus asli. Yang kedua siap mental, harus ada kesiapan mental ketika berangkat. Ini negara orang. Orang berangkat dari Jawa Timur ke Jawa Barat saja kadang tidak berani karena beda budaya. Nah, ini berangkat ke luar negeri yang budayanya sangat lain dan kemudian bekerja di tempat orang asing. Maka mental ini sangat penting untuk siap bekerja di luar negeri. Harus belajar betul. Tanya dalam diri sendiri, siap atau tidak. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir dan termasuk paling penting adalah siap skill atau siap keterampilan. Apa yang dibawa ke sana? Jangan sampai sudah jauh-jauh dari Jawa Timur menuju ke Uni Emirat Arab, ternyata nyetrika saja tidak bisa. Ternyata ngerong bayinya jatuh atau ngurusin yang lain tidak bisa sama sekali. Akhirnya terjadi konflik keluarga, konflik dengan majikan, akhirnya dipulangkan. Skill atau keterampilan sangat dibutuhkan agar dia selamat dan dia sukses sampai pulang. Ya, tiga hal yang paling mendasar dan harus dalam hukum Islam namanya wajib ain, bukan wajib kifayah. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, kalau yang 3 tadi sudah, maka harus datang yang 3 lagi. Setelah 3, datang 3 lagi. Apa yang 3 tadi? Sekarang pakai bahasa Inggris, ya. Yang pertama, seorang TKW atau TKI harus tahu yang pertama ini. Bahasa Inggrisnya know what you want. Kalian harus tahu apa yang diinginkan. Bukan sekedar ikut-ikutan, ya toh? Karena tetangganya ke Saudi, ikut ke Saudi. Tetangganya ke Uni Emirat Arab, ikut ke sini. Nggak tahu tujuannya. Nanti tetangganya masuk neraka, ikut neraka, kan repot. Jadi know what you want. Kebanyakan dari TKI tidak tahu apa yang diinginkan. Dia hanya sekedar ikut-ikutan. Ini tidak boleh dilakukan. Harus tahu persis apa yang diinginkan. Dia mau kemana, targetnya apa, harus jelas. Know what you want, ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu keinginannya, maka datanglah yang kedua, yaitu plan what you want, yaitu rencanakan apa keinginan tersebut supaya bisa tercapai, ya toh? Caranya gimana? Caranya gampang, karena tahu targetnya, maka dia harus bikin perencanaan. Berapa tahun akan di sana, kemudian apa saja akan dilakukan, belajar apa, sebelumnya harus dipersiapkan apa saja, setelah pulang mau apa lagi, semuanya harus ada perencanaannya. Bukan begitu pulang bawa duit ya sudah, nanti kalau udah habis kita berangkat lagi deh. Tidak bisa. Itu artinya orang tidak punya planning. Orang Islam adalah orang yang punya perencanaan dengan baik, ya. Termasuk perencanaan masuk surga. Nggak boleh, ya udahlah nanti kalau bisa masuk surga, kalau nggak neraka juga nggak apa-apa. Ini nggak bisa. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, do what you plan. Lakukan apa yang sudah direncanakan. Jadi yang sudah direncanakan tadi, mulai berangkat bagaimana, di sana bagaimana, persiapan pulang, ketika pulang, lalu mau membangun bisnis bagaimana, bisnisnya apa, semuanya sudah tersiapkan dengan baik. Kalau sudah gitu dijalani dan dilaksanakan. Artinya do what you plan.
Jadi ingat 3 hal: know what you want, plan what you want, do what you plan. Jadi kalau sudah punya rencana yang baik, maka rencana itu biasanya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama perencanaan jangka pendek, kemudian jangka menengah, kemudian jangka panjang. Akhirnya 3 lagi, pendek, menengah, dan panjang. Tadi 3, sebelumnya 3 juga ya. Yang jangka pendek, artinya jangka pendek itu pokoknya harus bisa berangkat dan bekerja dengan baik di negara tujuan ya. Itu jangka pendeknya. Itu harus terencana. Jangan sampai jangka pendek saja sudah dipulangkan. Sebelum jangka pendek sudah masuk penjara, sudah kemudian melarikan diri, atau belum, jangka pendek belum selesai sudah gendong anaknya orang lain. Ini masalah. Kalau itu terjadi, yang buruk-buruk tadi, nggak akan sampai yang jangka panjang. Itu jangka pendek. Jangka pendek adalah harus sampai negara tujuan, menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian baru datang yang jangka menengah. Jangka menengah itu artinya harus melakukan planning. Setelah itu uang mau untuk apa? Banyak hal yang bisa dilakukan, untuk pendidikan, untuk sekolah, atau untuk investasi. Ya, investasi untuk yang berguna dan berkelanjutan. Ini sangat penting. Nah, itu jangka menengah. Jangka panjangnya tentu supaya anak cucu kita itu tetap bisa hidup di Indonesia. Dan jangka panjang yang paling benar adalah supaya para TKI TKW itu tidak perlu balik lagi menjadi TKI TKW di luar negeri. Jangka panjangnya tentu agar keluarga TKI TKW tidak perlu jadi TKI TKW lagi, cukup hidup di Indonesia dan menjadi sukses di Indonesia. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bukan hanya teori semata. Ternyata di antara TKI, TKW yang ada dan pulang ke tanah air, banyak juga yang sudah sukses ya. Artinya cerita TKI itu bukan hanya cerita yang menyedihkan dan memilukan, membuat sakit hati, kemudian harus berakhir dengan kematian, tidak. TKI yang cerdas, TKI yang punya persiapan yang baik, punya planning yang baik, dia akan sukses. Saya kemarin barusan memanggungkan seorang TKI yang sangat sukses dalam sebuah acara di TV Bukan Empat Mata, Tukul Arwana. Dia namanya adalah Nuryati Solapari. Dia pernah 2 tahun jadi TKW di Saudi Arabia. Tapi dia memang cerdas. Dia punya perencanaan yang baik bahwa jadi TKI cukup 2 tahun saja. Setelah itu harus pulang. Apa setelah pulang? Dia investasikan uangnya itu untuk yang namanya kuliah S1. Kuliah S1 selesai, dia kemudian sambil bekerja, dia ngambil S2. Pada tahu nggak bahwa dia itu sekarang adalah dosen pegawai negeri dari Universitas Negeri di Banten, Universitas Tirtayasa. Bukan hanya itu saja, dia saat ini adalah calon doktor daripada hukum pemerintahan di Universitas Pajajaran Bandung atau Unpad. Insya Allah setahun lagi dia menjadi seorang doktor. Jadi yang namanya TKI TKW pun kalau punya perencanaan yang bagus, bisa nasibnya lebih baik dari seorang diplomat. Dia menjadi seorang dokter. Dan ketika saya tanya Bu Nuryati, setelah itu mau jadi apa? Saya masih punya planning lagi, Pak. Kenapa? Target saya adalah menjadi profesor doktor pertama lulusan TKW. Sebuah ilustrasi yang luar biasa Ibu Nuryati Solapari. Tapi Ibu Nuryati Solapari bukanlah satu-satunya orang yang sukses. Ada, kita temukan barusan di Malang, seorang perempuan tidak lulus universitas, uangnya dibawa pulang, kemudian sekarang dia memiliki perusahaan jasa bis antar kota di Malang. Omsetnya sudah jangan tanya, bukan hanya
100.000, 200.000, tapi puluhan juta rupiah setiap bulannya. Kemudian ada lagi seorang yang sukses mantan TKI, jadi selebritas di Jakarta. Siapa dia? Dia adalah penyanyi dangdut yang terkenal dengan nama Duo Sabun Colek. Coba buka di YouTube, Duo Sabun Colek. Kalau nggak percaya, buka di Google Duo Sabun Colek TKW. Dia adalah mantan TKW kita di mana itu, di Hong Kong. Tapi karena dia piawai, dia tahu perencanaan dengan baik, akhirnya dia menjadi dua orang ini menjadi penyanyi dangdut yang sangat terkenal di Jakarta dengan kalau nggak keliru dia tarifnya sekali manggung 50 juta rupiah. Mau lagi? Masih ada lagi dan banyak lagi. Tapi ada seorang mantan TKW di Saudi Arabia, dia lulusan SD dan dia tidak tinggal di kota metropolitan seperti yang lain, tapi dia tinggal di namanya wilayah Pamengpek. Pamengpek itu ada di pesisir selatan Jawa di Jawa Barat, jauh dari keramaian. Uang yang ada dia pakai untuk apa? Pertama dia belikan beberapa ojek. Setelah itu dia kembangkan bikin yang namanya losmen di pinggir laut. Nah, apa yang terjadi? Losmennya itu sekarang bukan hanya satu, tapi 4 atau 5. Dan ibu tadi yang tidak lulus SD tadi, penghasilannya per bulan minimal 40 juta rupiah. Saya mau tanya, TKW TKI kita di sini gajinya berapa? Rata-rata kan 200, cuman 200 dolar itu apa? 2,5 juta. Ini mantan TKI hanya lulus SD bisa menghasilkan 40 juta rupiah. Jadi pertanyaannya, mau jadi TKW terus atau menjadi sukses setelah jadi TKW? Ya, jadi bagaimana untuk meraih itu semuanya? Untuk meraih itu semuanya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan penglihatan saya, maka seorang TKW bisa sukses seperti itu pada akhirnya harus memiliki satu hal. Satu hal itu apa? Yaitu kegigihan. Kegigihan itu apa? Kegigihan itu pantang menyerah, terus berusaha mengejar mimpi-mimpinya. Seorang yang hidup di dunia ini harus punya mimpi, dan mimpi itu harus dikejar sampai kapanpun juga, ya. Jadi orang tersebut pastilah harus berani mengambil risiko, bukan cari enaknya saja. Berani ambil risiko, bekerja keras tanpa menyerah, penuh dedikasi, kemudian dipikirkan dengan baik. Maka yang terakhir, mereka pasti memiliki sikap ini, sikap yang disebut sikap manjada wajada. Punya keyakinan setelah dia bersungguh-sungguh dalam usahanya, pasti dia berhasil. You are what you think. Kamu pasti akan sampai pada yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan kamu akan sukses, maka akan sukses. Bila kamu akan gagal, maka akan gagal. Kalau kamu berpikir akan balik lagi jadi TKW, maka kalian akan jadi TKW lagi. Tapi kalau kalian berpikir bahwa setelah jadi TKW akan menjadi orang sukses, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Kuncinya satu, kegigihan dan pantang menyerah.